Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Postur Kerja yang Ergonomis untuk Mengurangi Kelelahan Otot dengan Menggunakan Metode Reba. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Mary Siska STMT. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Anggreni dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi. Agenda presentasi saya kali ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Langsung saja ke pendahuluan, di mana terdapat latar belakang masalah. Pada kesempatan kali ini saya melakukan penelitian pada perusahaan CV Sinar Persada Karyatama pada industri alas kaki dan kulit. Dapat diketahui bahwa karyawan yang bekerja pada stasiun pembuatan pola dengan posisi membungkuk dan berjongkok itu mengalami nyeri-nyeri bagian tubuh bagian atas, antara lain itu mata lelah, kepala pusing, punggung, dan tangan sering mengalami pegal-pegal. Sedangkan pada tubuh bagian bawah, keluhannya antara lain lutut, betis, pergelangan kaki, tungkai kaki sering mengalami pegal-pegal. Sedangkan pada telapak kaki sering mengalami kesemutan. Hal tersebut diperparah lagi dengan alat pendukung kerja yang belum memenuhi standar. Kemudian untuk rumusan masalah, di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana menganalisis sistem kerja yang ergonomis untuk mengurangi kelelahan otot dengan menggunakan metode Reba. Selanjutnya ada manfaat penelitian, terdiri dari 3, yaitu bagi peneliti dapat menambah acuan atau masukan dalam mengelola sistem kerja yang baik guna meminimalisir kelelahan yang dirasakan. Yang kedua, bagi perusahaan, bahan masukan bagi perusahaan untuk dipertimbangkan sebagai solusi perbaikan metode kerja. Dan yang ketiga, bagi pembaca, dapat mengetahui tentang evaluasi dan perbaikan pada sistem kerja yang benar yang lebih lanjut. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama ada metode. Bagi penelitian ini yang akan digunakan adalah metode Reba, yaitu Rapid Entire Body Assessment. Dan yang kedua ada penelitian dilakukan pada bekerja. Selanjutnya ada asumsi penelitian. Pada asumsi penelitian ini, kondisi pekerja dalam keadaan normal. Telah dilihat dari gambar sebelumnya bahwa pekerja dalam keadaan normal dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian masuk ke landasan teori. Landasan teori di sini saya ada 5 materi. Yang pertama ada ergonomi, dan yang kedua ada musculoskeletal disorder atau MSDS. Yang ketiga ada manual material handling atau MMH. Dan yang keempat ada postur kerja, dan yang kelima ada metode Reba. Di mana saya akan menjelaskan satu persatu dari materi tersebut. Yang pertama ada ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari antara interaksi manusia dengan melakukan pekerjaannya. Ergonomi ini diterapkan pada dunia kerja supaya pekerja itu merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya rasa nyaman, maka produktivitas kerja diharapkan makin tinggi. Secara garis besar, ergonomi dalam dunia kerja akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana orang melakukan pekerjaannya, dan yang kedua bagaimana posisi dan gerakan tubuh yang digunakan pada saat melakukan pekerjaan. Yang ketiga, peralatan apa yang mereka lakukan. Dan yang keempat, apa efek dan faktor-faktor
bagi kesehatan dan kenyamanan si pekerja. Dan selanjutnya materi kedua yaitu ada musculoskeletal disorders atau MSDS, yaitu adalah gangguan pada sistem musculoskeletal yang disebabkan atau diperberat oleh interaksi dalam lingkungan kerja. Komponen yang terlibat dalam keluhan tersebut adalah otot, tendon, kerangka, tulang rawan, serta pembuluh darah, ligamen, dan saraf. MSDS dapat terjadi pada pekerja berbagai sektor. Selanjutnya ada manual material handling atau MMH. Itu adalah aktivitas penanganan material yang meliputi kegiatan pada saat mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, dan membawa beban dilakukan tanpa bantuan alat. Dan selanjutnya ada postur kerja, di mana postur kerja ini adalah merupakan titik penentu dalam menganalisa keefektifan dari suatu pekerjaan. Apabila postur kerja yang dilakukan oleh operator sudah baik dan ergonomis, maka dapat dipastikan hasil yang diperoleh oleh operator itu tersebut akan berjalan dengan baik atau lancar. Akan tetapi, bila postur kerja operator tersebut tidak ergonomis, maka operator tersebut akan mudah kelelahan. Selanjutnya yang terakhir ada metode REBA. Metode REBA adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, dan pergelangan tangan dan kaki seorang operator. Metode ini dipengaruhi oleh faktor coupling, beban eksternal yang ditopang oleh tubuh, serta aktivitas pekerja. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian adalah menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap selama kegiatan penelitian berlangsung. Dan ini adalah bentuk flowchart dari bab 3, yaitu di mana ada studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, rumusan masalah, penetapan tujuan. Dan selanjutnya ada pengumpulan data, terdiri menjadi 2, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data keluhan bekerja, data postur tubuh, postur kerja, dokumentasi, wawancara, dan ada profil perusahaan, posisi penelitian. Dan selanjutnya ada pengolahan data. Di sini saya menggunakan metode REBA. Maka langkah selanjutnya adalah menganalisa postur tubuh. Setelah dilakukan pengukuran sudut terhadap aktivitas tersebut, dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode REBA. Penilaian dengan menggunakan metode REBA dapat dari hasil pemberian skor, kemudian dilakukan penentuan pada tabel grup A, yaitu punggung, leher, dan kaki, dan grup B dan grup C. Grup C sendiri yaitu hasil rekap dari grup A dan grup B. Pada hasil akhir akan didapatkan adalah menentukan tingkat risiko cedera dengan meningkatkan tingkat tindakan korektif yang diperlukan serta melakukan intervensi agar segera dilakukan perbaikan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Kemudian perbaikan postur kerja yang didapat dari skor yang telah didapat dari tindakan sebelumnya, agar untuk memperbaiki postur kerja tersebut. Dan selanjutnya ada analisa. Analisa ini guna untuk mengurangi risiko musculoskeletal disorder atau MSDS dan untuk memperbaiki postur kerja. Sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.